Pemirsa, Anda masih bersama dengan program Impact di saluran Berita 1. Saluran Berita 1 dan program Impact bermaksud adalah memberikan pencerahan sedapat kita atau menurut kita memberikan pencerahan, tetapi tentunya ada yang mengatakan bahwa ini bukan pencerahan namun justru cuma ngobrol-ngobrol. Tapi itulah yang ingin kita sumbangsihkan, semacam good news from Indonesia, sesuatu yang dapat membangun masyarakat kita dengan cara kita sendiri. Betul atau salah? Tentunya Anda yang dapat memberikan opini mengenai apa yang kita lakukan di sini. Kita masih bersama dengan Profesor Yohanes Surya. Prof, saya tahu melihat Profesor Yohanes Surya ini saya sudah bisa memberikan satu opini bahwa Profesor Yohanes Surya itu sebetulnya tidak gila hormat karena sudah profesor. Kalau di Indonesia panggil profesor atau prof aja, prof lebih intim ya. Atau profesor. Apa yang sebetulnya pantasnya kalau saya panggil? Prof aja atau gimana? Nama juga nggak apa-apa sih. bagus, ya. Tapi kita memberikan, buat saya sebagai seorang yang tidak mempunyai satu pendidikan formal, melihat seorang yang sampai mencapai titel profesor atau PhD, saya menganggap bahwa ini orang tersebut telah mencapai sesuatu di dalam dunia ilmu pendidikan yang mana harus disampaikan kepada orang lain. Nah, dan saya rasa itu yang Profesor Yohanes Surya lakukan, dan itu sesuatu yang tentunya sangat mulia menurut hemat saya. Menurut hemat saya. Tapi sebelum kita ke sana tadi, bisa kasih contoh bagaimana kita mempergunakan alam untuk membuat anak itu menjadi satu contoh aja, untuk membuat interesan buat anak itu. Kita lihat kenapa misalnya ketika terjadi hujan, kenapa kok air jatuh ke bawah? Itu kan kita bisa menjelaskan tentang gravitasi. Profesor berada di Palangkaraya di tengah hutan, gedung bocor-bocor, bangku pun anak nggak pakai sepatu. Bagaimana caranya? Bagaimana persisnya atau spesifiknya menyatakan air itu kenapa turun? Ya, kita katakan kenapa air itu bisa turun? Pasti ada sesuatu yang menarik. Gak mungkin air itu turun dengan sendirinya. Siapa yang narik? Siapa lagi kalau bukan bumi? Itulah yang disebut gaya tarik bumi, gravitasi bumi. Nah, apa yang bisa membuat anak itu menjadi sangat tertarik dengan ilmu sekarang ini? Kita bilang, sekarang kamu duduk di sini. Kenapa kamu bisa berdiri? Kenapa kamu bisa duduk? Kalau nggak ada gravitasi bumi, apa yang terjadi dengan kamu? Kamu melayang-layang. Tapi itu kan ngomong, hanya ngomong aja. Tidak dengan satu tindakan yang membuat anak itu. Kalau main game itu kan ada sesuatu yang mereka lakukan. Kalau berbicara itu kan kurang menarik. Nah, kita bisa lakukan eksperimen kalau mau gitu. Contoh? Ya misalkan eksperimennya anak-anak bisa menjatuhkan. Katakan sekarang gini, sekarang coba kita jatuhkan kertas. Ada 2 kertas, mereka suruh jatuhkan. Kita tanya, kertas ini sama batu jatuh cepat mana? Pasti dia bilang akan. Ada kertas? Ya. Kertas saya gulung nih. Ada ini. Nah ya, coba kalau gini. Jatuhkan. Sekarang jatuhkan. Ya. Mana? Silahkan. Mana tebak? Mana duluan? Ini pasti. Itu. Ya. Sekarang kalau ini saya gini. Mana duluan? Saya belum tahu itu. Mana kan duluan? Anak pasti mikir, ini yang menarik. Karena dia membangkitkan rasa ingin tahu. Padahal yang jatuh itu juga ya? Iya. Ini cuma digulung. Ya. Nah, terus kita tanya, kenapa? Kalau ini bisa bareng, ya, kenapa? Bareng itu? Bareng. Kenapa kalau begini, enggak? Prof, ini tulisan saya nih, Prof. Ya, kenapa kalau ini, tadi Pak Peter sudah benar, ini dulu. Kan anak mikir, dua-dua dapat gravitasi, tapi kenapa ini enggak? Apa nggak ada gravitasi di sini? Tapi kalau digulung, kenapa gravitasi kerja? Anak-anak kan mikir. Nah, itu yang kita tantang sama anak-anak. Jangankan anak-anak, saya aja jadi mikir sekarang. Nah. Mengapa? Jadi itulah rasa ingin tahu. Itu yang membuat anak-anak ingin belajar. Saya pengen tahu kenapa ini bisa jadi kok. Nah, Pak Peter sendiri pengen belajar kan? Ya sama anak-anak juga di kamu-kamu kayak gitu. Simpel penjelasan. Ada gravitasi, ada hambatan udara. Hambatan udara ini semakin besar, dia menghambat kan? Semakin besar hambatannya. Ini hambatannya kecil sekali. Beratnya sama ya? Beratnya sama. Ini semuanya sama.
Tapi hambatannya besar ini. Akibatnya kalau hambatan besar, dia lebih lambat karena dihambat sama udara kan. Jadi dia lambat. Simple. Kertas saya kacau ini. Baik, tidak apa. Saya lihat cepat sekali Profesor Surya itu ambil tadi. Tapi baik, sekarang mendirikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surya, STKIP Surya, mendirikan Surya Research Education Center. Terangkan. Saya ini terbeban sebenarnya ingin mencetak guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang mampu mengajar secara gampang, asik, menyenangkan, dan mampu mengajar anak-anak sampai ke level olimpiade. Di Indonesia ini sangat kurang orang-orang yang bisa mengajar kedua hal ini. Itu terbeban. Nah, lalu saya pikir kita harus dirikan satu institusi untuk cetak guru-guru ini. Intake-nya tapi syaratnya dari kampung. Jadi intake-nya ini bukan anak-anak kota. Intake-nya? Iya. Nah, tidak boleh anak orang kaya? Tidak. Kita ambil benar-benar anak dari hutan. Dari Papua, dari daerah-daerah pedalaman. Pokoknya semua daerah pedalaman kita ambil. Supaya apa? Mereka dijadikan guru berkualitas, kembali ke daerahnya. Untuk jadi guru di sana. Untuk membangun daerah itu. Kalau saya punya 30.000 guru berkualitas, Indonesia maju. Nah, kalau 30.000 guru, satu guru pegang 100 anak aja. Berapa banyak? 3 juta anak. Nah, untuk sama apa? Dengan total satu kelompok dari SD di Indonesia 1 sampai kelas 6 itu sekitar 4 juta anak kan? Kalau 3 atau 4 juta atau 2 juta? Kalau SD banyak. Kalau SD kelas 1 sampai kelas 6 mungkin sekitar 25 juta di Indonesia. 25? Ya. Bisa sampai 25 juta. Kalau SMP, SMA-nya ada sekitar mungkin 10 sampai 15 juta ada. Jadi total semua bisa 50 juta. Nah, jadi anak-anak kita ini kalau misalnya bisa ditangani sama guru berkualitas itu yang dari kampung-kampung, pendidikan akan maju pesat. Nah, kalau pendidikan maju pesat, untuk apa? Kita mau cetak ilmuwan-ilmuwan hebat. Karena saya punya target, Indonesia 2030 harus punya 30.000 doktor dalam bidang sains teknologi. Baru Indonesia bisa jadi negara hebat. Kita lihat Cina, tahun 85 sampai tahun 2005. Saya lihat datanya, dia cetak 30.000 doktor, postdoc dalam bidang sains teknologi. Sekarang doktor kita dalam bidang sains teknologi kurang dari 1.000. Kalau kita mau hebat, 30.000 dokternya harus tercapai. Dan 30.000 dokter harus berasal dari kampung-kampung. Dan ini hanya terjadi kalau kita bisa cetak guru-guru berkualitas itu. Itu yang mendorong saya, kenapa kita harus bikin sekolah guru ini. Hanya ini saya bilang kalau Indonesia mau maju, saya bilang. Salah satunya, ya banyak faktor, tapi saya bilang ini faktor yang penting yang harus kita lakukan. Jadi sekarang ini intake kita benar-benar dari hutan-hutan Yaukimo, Puncak Jaya, pedalaman-pedalaman semua, dari NTT, dari macam-macam daerah. Kalau saya tanya sebentar, Ya. off, kita side track sebentar. Are you a nationalist kalau saya tanya? Of course, saya lahir di Indonesia, saya harus bangun Indonesia. Kenapa mesti mikir yang lain? Ya inilah tanah kelahiran saya, di sini saya mati. Saya harus berbuat sesuatu bagi bangsa ini. Siapa yang membiayai Prof. Surya untuk belajar di Amerika dulu? Orang tua masih di kampung, Ya. tukang jual kue kok. Saya itu beruntung, karena tadi semesta mendukung. Jadi saya melangkah Alam terus. semesta mendukung. Ya, saya melangkah terus. Pada waktu saya tahun 85, secara tidak terduga 2 profesor dari Amerika datang ke Indonesia. Untuk apa? Interview. Interview mahasiswa-mahasiswa dari UI, ITB, UGM, ITS. Nah, saya dari UI. Mendengar ini, saya pikir ini kesempatan. Siang malam saya belajar. Karena saya bilang ini jalan untuk ke luar negeri nih. Nah, akhirnya karena saya belajar, yang lain nggak belajar. Ya saya beruntung bisa lolos dan dapat beasiswa ke Amerika. Semesta mendukung. Ketika kita melangkah, pokoknya jangan bikin di depan, langkah terus. Kita lihat semesta Don't mendukung. give up. Iya, betul. Ntar semesta mendukung. Nggak tahu dari mana, pokoknya universe ngatur diri. The universe will
Yeah. make things happen. That's Kalau right. kita bergerak, kalau kita tetap diam aja, alam semesta pun tidak bergerak. Sama seperti orang dikejar anjing galak. Kondisi kritis, dia diam aja ya, digigit anjing dong. Harus dia melangkah, baru terjadi perubahan di dalam diri kita dari lingkungan. Kita harus jeda. Sebelum jeda, satu pertanyaan yang ingin jadi kacau kertas saya ini. Sorry nih Pak. Tapi tidak Pak. Ya. Pernah, dan ini menarik buat saya baru lihat ini, ada The Mohtariadi Center for Nanotechnology and IO Engineering. Ya. Apa maksudnya? Jadi itu sebenarnya apa yang dilakukan di situ, Pak? Dulu Pak Mohtari itu bermimpi ingin membuat satu pusat nanoteknologi dan bicara diskusi dengan saya, lalu saya nanoteknologi, saya cuma tahu nano iPod kecil jadi. Ya. Kalau iPod nano nah, ya. kalau nanoteknologi ini sebenarnya kalau kita bicara kan tadi ada dua kata, nano dan teknologi. Teknologi ini kan satu cara untuk mengubah segala sesuatu menjadi lebih cepat, lebih menyenangkan, lebih asik, pokoknya lebih gitu ya. Nah, sedangkan nano itu kan ukurannya 1/1000 gitu. 1/1000 meter. Nanometer itu 1/1000. Jadi kalau misalnya rambut kita potong gitu dalam diameter ini itu 50 kali gitu loh. Nah, jadi kecil banget kan, sangat kecil. Nah, 50.000 ini, jadi sangat kecil. Kita bisa bayangkan. Nah, jadi teknologi nano itu teknologi ukuran molekul. Dia ngutak-ngatik molekul untuk menghasilkan satu produk baru gitu. Jadi kata itu yang dilakukan. Iya, misal di Pak Motar enggak, dia fokus sekarang pada kanker. Pada pengobatan kanker, tapi dulunya kita mempunyai mimpi cukup banyak. Nah, kalau sekarang nanoteknologi di dunia ini banyak sekali perkembangan. Salah satunya misalnya mimpi para nanoteknologi nih ya, dia bisa mengubah misalnya batu gamping menjadi berlian gitu, dengan mengubah molekulnya. Nah itu mimpi-mimpi yang bisa terjadi gitu, yang akan datang gitu. Kita jelas sebentar, ya. Profesor. Pemirsa, merubah batu menjadi berlian mungkin sesuatu yang ingin dapat kita pelajari dulu. Tentu kita hanya dapat melakukan itu apabila kita mempelajari alam semesta. Itu yang dikatakan oleh Profesor Surya. Anda masih bersama saya Peter Gonta. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.